Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ditya Rendi Nugroho dengan nomor NPM 2021 406 405 115 dari Prodi PGSD kelas 4C. Di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran mengenai konsep bilangan pecahan, yang dimana konsep bilangan pecahan ini diajukan untuk kelas 3 sampai 4 SD. Oke, simak ya. Oke, bilangan pecahan. Definisi bilangan pecahan merupakan sebuah bilangan yang memiliki konsep menyederhanakan antara pembilang dan juga penyebut. Nah, jadi bilangan pecahan ini juga memiliki beberapa bilangan. Antara lain yaitu yang pertama bilangan pecahan senilai. Nah, bilangan pecahan senilai ini adalah bilangan pecahan yang cara penulisannya berbeda tapi mempunyai hasil bagi yang sama, atau bilangan-bilangan itu mewakili daerah yang sama atau bagian yang sama. Contohnya itu seperti 1/4 menjadi 3/12 atau 4/16. Nah, yang kedua itu ada bilangan pecahan murni. Nah, bilangan pecahan murni ini juga disebut bilangan pecahan sejati, yang dimana bilangan pecahan sejati ini merupakan pecahan yang paling sederhana, tidak dapat disederhanakan lagi. Contoh bilangannya yaitu 1/3, 2/5, 3/7, dan seterusnya. Oke, yang terakhir yaitu bilangan pecahan senama. Nah, bilangan-bilangan pecahan senama ini memiliki penyebut yang sama. Nah, dinamakan bilangan senama. Contohnya, bilangan pecahan senama itu antara lain 1/3, 2/3, 4/3, 6/3, dan seterusnya. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita ke pembahasan operasi hitung pada bilangan pecahan. Oke, di sini kita akan membahas mengenai operasi hitung pada pecahan. Nah, operasi hitung pada pecahan ini ada 4. Yang pertama yaitu penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Nah, gimana sih cara menghitung pecahan pada penjumlahan? Oke, kita ambil contoh di sini. 2/5 ditambah 4/5. Nah, di sini kan penyebutnya sudah sama nih, 5. Maka ini gampang sekali. Jadi 2 tambah 4 sama dengan 6. 5-nya tetap 5. Jadi hasil dari 2/5 ditambah 4/5 sama dengan 6/5. Nah, itu gimana kalau misalnya penyebutnya itu tidak sama? Contoh 2/3 tambah 2/6. Nah, ini gimana caranya? Nah, gampang sekali, kita samakan dulu penyebutnya. Nah, ini kan 3 dan ini 6. Nah, hasilnya berapa nih supaya mereka ini sama? Jadi 3 dikali 2 kan sama dengan 6 nih. Nah, jadi bisa. Nah, contoh 2/3 ditambah 2/6 itu sama dengan, dikarenakan ini penyebutnya beda, jadi kita samakan dulu penyebutnya. Ini dikali 2, ini dikali 2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4 per 3 kali 2 sama dengan 6 ditambah 2/6 sama dengan 4 ditambah 2 sama dengan 6 per 6 tetap 6. Nah, ini bisa dikecilkan lagi nih. Jadi dikecilkan sama dengan 6 dibagi 6 sama dengan 1. Nah, jadi hasil dari 2/3 ditambah 2/6 itu sama dengan 4/6 ditambah 2/6, yang hasilnya 6/6 dikecilkan menjadi 1. Itu untuk operasi penjumlahan jika penyebutnya sama dan jika penyebutnya itu berbeda. Yang kedua yaitu pengurangan. Kita ambil contoh pada pengurangan ini 3/2 dikurang 2/4. Ini kita ngambil contoh penyebutnya yang berbeda. Jadi, gimana caranya? Yaitu kita samakan penyebutnya.
2 bisa menjadi 4. Itu dikarenakan 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi atasnya juga 3 dikali 2 sama dengan 6. Maka hasilnya 3/2 ini kita samakan penyebutnya di sebelahnya. Jadi 3 dikalikan 2 sama dengan 6 dikurang 2 per penyebutnya tetap 4. Jadi 3 4/4. Nah, hasil dari 4/4 ini kita bisa kecilkan lagi menjadi sama-sama dibagi 4. Jadi 4 dibagi 4, per ini kan dibagi sama dengan 1. Jadi hasil dari 3/2 dikurang 2/4 sama dengan 6, dikarenakan penyebutnya kita harus sama, jadikan 4, jadi 2 kali 2 sama dengan 4. 3-nya ikutan, 3 dikali 2 sama dengan 6, dikurang 2. 6 dikurang 2 sama dengan 4, per 4 tetap. 4 dibagi 4 sama dengan 1, karena kita kecilkan. Begitu. Oke, yang selanjutnya yaitu pembagian. Nah, pada operasi pembagian ini kita ambil contoh, yaitu 4/8 dibagi 2/16. Nah, bedanya penjumlahan dan pengurangan ini kita tidak usah, itu kita kan samakan penyebutnya dulu. Nah, untuk operasi pembagian ini itu tidak usah disamakan penyebutnya. Jadi langsung saja 4/8 dibagi 2/16 itu sama dengan 4/8 dikali. Nah, kenapa dikali? Karena kan dibagi. Nah, kalau misalnya dibagi itu jadinya dikali. Nah, 16 ini kan jadinya kan penyebut. Nah, jadi yang di bawah. Nah, kalau dikali itu kita dibalik, 16/2. Nah, sama dengan ini. Kalau lebih enak, ini kita dibagi saja, dicoret 4 di 2, ini 1, ini 2, 8 ini 1, ini 2. Jadi hasilnya 2 dikali 2 sama dengan 4, 1 dikali 1 sama dengan 1. Jadi 4/1 sama dengan 4. Nah, jadi hasil dari 4/8 dibagi 2/16 itu sama dengan 4. Itu untuk operasi pembagian. Nah, gimana nih kalau misalnya contohnya tuh lebih besar, Kak? Nah, misalnya nih 10/15 dibagi 20/25. Nah, ini gimana caranya? Gampang. Kayak tadi, kita balik lagi. Begini, sama dengan 10/15 kali 25/20. Nah, ini kita balik lagi karena ini dibagi. Jadi yang di bawah ini jadi di atas, yang di atas jadi di bawah. Nah, sama dengan 10/15 dikali 25/20. Ini bisa juga kita coret kayak tadi. Jadi 10 1, ini 2. Ini sama-sama dibagi 5. Bagi 5 ini hasilnya 5, bagi 5 hasilnya 3. Jadi 1 dikali 5 sama dengan 5, 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi hasil dari 10/15 dibagi 20/25 sama dengan 5/6 gitu. Oke, yang selanjutnya yaitu perkalian. Untuk perkalian ini gampang sekali ya adik-adik. Nah, contohnya ini kita ambil contoh 3/4 dikali 3/4 itu dikali 2/5. Nah, dikarenakan ini dikali, jadi langsung saja kita tidak usah menyamakan penyebutnya. Jadi langsung saja 3/4 dikali 2/5 itu sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6, 4 kali 5 sama dengan 20 gitu. Jadi hasilnya itu kan 6/20. Ini bisa dikecilin lagi nih, sama-sama dibagi 2 sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3, 20 dibagi 2 sama dengan 10. Jadi hasilnya 3/4 dikali 2/5 itu sama dengan 3/10 gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Semoga pembelajaran kali ini bisa menambah wawasan adik-adik semua. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.